Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iskananda, NIM 20104111077 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari program studi manajemen pemasaran lanjutan tema sosial marketing. Yang pertama, pengertian sosial marketing. Sosial marketing dalam bahasa Indonesia merupakan suatu adaptasi dari teori pemasaran dalam rangka mendesain suatu program untuk mempengaruhi seseorang merubah perilakunya secara sukarela dalam rangka meningkatkan kesejahteraan individu dan juga masyarakat. Andreasen tahun 1994. Selanjutnya menurut marketing.co.id. Menurut marketing.co.id, social marketing adalah bagaimana kita mampu melakukan aktivitas sosial untuk kepentingan pemasaran. Artinya kita harus bisa mengedepankan nilai-nilai sosial, pada intinya merupakan bagian dari sistem pemasaran kita. Contohnya, jika terjadi bencana alam, sedianya perusahaan membuat program bantuan bagi para korban bencana. Program dibuat sedemikian rupa, misal saja apabila ada konsumen yang membeli produk kita, sekitar sekian persen dari hasil penjualan dialokasikan untuk korban bencana. Selanjutnya menurut Diktio. Menurut Diktio, pemasaran sosial atau social marketing adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak sasaran agar secara sukarela mengubah perilaku demi kebaikan dan kepentingan individu serta masyarakat. Selanjutnya menurut Smith tahun 2006. Secara umum social marketing bukan merupakan sains tetapi lebih kepada kegiatan profesional yang bergantung pada beragam disiplin ilmu dalam rangka menciptakan program-program intervensi untuk merubah perilaku manusia. Selanjutnya tujuan social marketing. Tujuan dari diterapkan social marketing adalah tidak untuk menghasilkan keuntungan tapi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan sosial. Menurut Hestanto, tujuan dari sebuah iklan social marketing misalnya memasarkan perilaku seperti tidak merokok. Perilaku ini menggambarkan produk dan manfaat dasarnya adalah pengurangan jangka panjang resiko kesehatan. Contoh lain dari sebuah tujuan adalah usaha untuk meningkatkan kesediaan penduduk untuk menyumbang dan mempromosikan pendidikan atau perawatan kesehatan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salsabila, NIM 20104111080. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang bauran sosial marketing. Walaupun sosial marketing menggunakan teori dari pemasaran komersial dalam aplikasinya, target yang ingin dicapai oleh sosial marketing berbeda dengan pemasaran komersial. Jika dalam pemasaran komersial, konsumen diminta untuk membeli suatu produk, beralih ke merek lain, atau membicarakan mengenai keunggulan perusahaan, maka pada sosial marketing, konsumen diminta untuk membeli perilaku baru yang seringkali target audien tidak menyadari bahwa mereka memiliki masalah dan perilaku baru tersebut merupakan solusi dari permasalahan tersebut. Sebagai bagian dari konsep pemasaran dan aplikasinya, sosial marketing juga bergantung pada 4 variabel penting pada pemasaran komersial yang sering disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Kotler dan Zalman tahun 1971, yang meliputi produk, price atau harga, place atau distribution, dan promosi atau promotion. Yang pertama adalah produk. Produk dalam konsep pemasaran diartikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jika produk pada sosial marketing juga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu yang pertama core produk atau keuntungan dari perilaku yang ditawarkan, yang kedua aktual produk, perilaku itu sendiri, dan augmented produk atau produk dan jasa pendukung dari perilaku yang ditawarkan. Yang kedua adalah price. Price sendiri atau harga dalam konsep sosial marketing adalah biaya atau pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh individu untuk mengadopsi perilaku yang ditawarkan. Yang ketiga, place atau distribution.
Mengacu pada saluran distribusi yang digunakan oleh pemasaran dalam rangka menyampaikan produk yang ditawarkan kepada target audiens, menurut Lefebvre dan Flora tahun 1988. Menurut para ahli pemasaran menyatakan bahwa dalam menyampaikan produk yang ditawarkan kepada target audiens, para pemasar dapat menggunakan perantara. Dalam sosial marketing terdapat beberapa pola distribusi, yaitu yang pertama zero level channel, one level channel, two level channel, dan three level channel. Selanjutnya adalah promotion. Menurut Lefebvre dan Flora tahun 1988 menekankan bahwa dalam konteks sosial marketing, promosi haruslah sesuai dengan perilaku yang ingin ditawarkan, harga, saluran distribusi, dan kelompok audiens yang ingin dituju. Seringkali promosi yang dilakukan seorang pemasar tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, sehingga membuat target audiens resisten terhadap produk atau perilaku yang ditawarkan. Jika promosi digunakan secara efisien dan tepat, maka program-program sosial marketing akan berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan. Selanjutnya adalah materi tentang sosial marketing dan perubahan perilaku. Berdasarkan teori of planet behavior menurut Adzin tahun 2005, perilaku individu sangat dipengaruhi oleh niat individu tersebut terhadap perilaku tertentu. Lebih lanjut, teori tersebut juga menyatakan bahwa niat dipengaruhi oleh 3 komponen penting, yaitu attitude atau sikap, subjektif norm atau norma subjektif, dan self-efficacy. Saat ini telah banyak penelitian empiris yang menemukan bahwa perubahan attitude dan individu terdapat suatu hal akan menyebabkan perubahan intention yang akhirnya akan merubah perilaku manusia. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rikil Mahtum, NIM 20104110083. Saya di sini akan mempresentasikan materi kegagalan dan keberhasilan sosial. Dalam teori marketing, sosial marketing telah berkembang dan telah dipublikasikan secara luas. Program-program sosial marketing seringkali kita berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan sosial marketing. Menurut Lefebvre dan Flora pada tahun 1988 menjelaskan bahwa terdapat 8 elemen pokok yang harus diperhatikan oleh para sosial marketing dalam menjalankan program-programnya. Adapun 8 elemen-elemen tersebut, yang pertama yaitu program sosial marketing haruslah berorientasi pada target audiens. Yang kedua, agar perilaku baru yang dijual oleh pemasar sosial dapat diadopsi dalam jangka waktu yang lama, maka sifatnya harus sukarela tanpa paksaan. Program-program pemasaran sosial haruslah berdasarkan pada penelitian terdahulu. Yang ketiga, disesuaikan dengan target marketnya. Yang keempat, melakukan penelitian formatif dalam desain program-program intervensi. Yang kelima, melakukan analisis terhadap saluran distribusi yang paling menguntungkan dalam menyampaikan intervensi-intervensi yang dibuat. Yang keenam, menerapkan bauran pemasaran atau marketing mix secara komprehensif. Yang ketujuh, mempersiapkan proses evaluasi dan monitoring. Dan yang terakhir, melakukan pengelolaan yang menyeluruh dan terintegrasi terhadap program-program yang dibuat. Berdasarkan ke-8 elemen tersebut, jelas nampak bahwa untuk mencapai keberhasilan, pemasar sosial tidak dapat bekerja sendiri. Perlu adanya kerjasama dan kemitraan. Program-program sosial marketing juga mengalami kegagalan. Kegagalan dari program-program sering disebabkan target audiens tidak menjadi orientasi dari program tersebut. Dalam konsep pemasaran modern saat ini, prinsip pemasaran telah bergeser dari marketing oriented menjadi market oriented, sehingga produk yang dipasarkan haruslah sesuai dengan keinginan dari konsumen. Penyebab kegagalan sosial marketing lainnya adalah tidak dijalankannya program sosial marketing, banyak
diasosiasikan dengan kampanye-kampanye sosial, seperti halnya kampanye bebas asap rokok, kampanye hemat energi, ataupun kampanye menggunakan produk buatan dalam negeri. Akan tetapi, sosial marketing tidak hanya sebatas jargon dan kampanye. Sosial marketing membutuhkan kerjasama banyak pihak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wildan Faruzaman, NIM 20104111096, kelas manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Dalam rangka Hari Internet Aman Sedunia, Safer Internet Day, yang jatuh pada hari Selasa 11 Februari 2020, TikTok bekerja sama dengan komunitas Sudadong, yang merupakan sebuah gerakan dan komunitas anti-bullying, meluncurkan panduan bertajuk Sama-sama Aman, Sama-sama Nyaman, untuk membantu anak muda ikut menciptakan lingkungan internet positif. Hasil riset Polling Indonesia bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan ada sekitar 49% warganet yang pernah menjadi sasaran bullying di media sosial. Selanjutnya, populasi. Populasi dari kampanye ini adalah seluruh pengguna internet di Indonesia. Yang kedua, ada produk. Perilaku yang ingin dirubah adalah perilaku cyberbullying di Indonesia. TikTok dan komunitas Sudadong meluncurkan panduan menginformasikan mengenai apa itu bullying, langkah apa yang perlu dilakukan jika melihat aksi bullying, dan lain sebagainya. Selanjutnya, place, seluruh Indonesia. Yang terakhir ada politik. Dalam pasal 27 ayat 3 terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, juga terkait dengan cyberbullying, di mana setiap pelakunya bisa diancam minimal 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.